ini ada itu ya. Hari ini ada ngajar ya. Iya di kelas 12. Iya jadwalnya panjenengan supervisi hari ini ya. Waduh. Iya. Nanti saya mau supervisi ke kelas panjenengan. Iya. Biasa saja pembelajarannya ya seperti biasa ya Pak ya. Kira-kira di kelas apa nanti? 12 DG2. DG2 ini anaknya bagaimana Pak? Ini lumayan aktif ya, dan aktif ini ya. Ya vokalnya ya aktif, badannya juga biasa. SMK ya. Iya, kayak lumayan. Karena laki-lakinya banyak. Banyak gitu. Iya. Jadi memang susah didiamkan itu susah. Nanti rencananya mau model atau metode apa yang dipakai? Biasanya saya itu selalu fokus ke ini Bu, demo gitu. Demo diskusi. Iya, kalau biasanya ya demonstrasi gitu Bu, mungkin tapi kemarin itu sempat ya ada beberapa kendala gitu sih. Jadi pas saya praktek itu ternyata nggak semua yang saya lakukan itu bisa anak-anak ikuti. Mungkin ini nanti ada diskusinya apa begini? Mungkin ini saya coba diskusi. Oh, ada diskusi coba kondisi anak-anak seperti apa gitu ya? Iya, ya nggak monoton juga. Iya. Oke Pak. Oke lanjut ke kelas langsung aja. Dulu yang pertama absen 1 bidang. Yang nggak masuk bapak ya, tadi bapak. Bapak lo. Ya karena bapak sakit ya, kita doakan dia sembuh. Ya, biar itu sembuh. Oke, hari ini kita akan belajar masalah litografi. Litografi itu acuan cetak yang berupa plat besi. Nah, kemudian harapan saya nanti kalian setelah mengikuti pelajaran ini, kalian yang pertama bisa membuat acuan cetak, bisa mengidentifikasi klien kalian dan desain yang cocok. Yang ketiga, ini yang paling penting, kalian satu bekerja sama secara kelompok. Ya, itu perjuangan pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan buat kelompok. Kalau kemarin udah dibagi kelompoknya. Silakan kalian berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Selain ini, kalian berdiskusi tentang apa? Tentang elemen-elemen yang sudah ada di lembar kerja itu. Kita dulu tentang lembar kerjanya ya. Jadi lembar kerja ini fungsinya untuk kalian, kita menuntut diskusi kalian. Di situ ada yang pertama menentukan target marketnya, yang kedua elemen desainnya, dan lain-lain. Oke, sebelum kita masuk itu, silakan lihat PowerPoint yang Bapak sudah tampilkan di depan. Ini ada desain B. Jelas ya? Kelihatan ya? Ada dua desain ya. Nanti ada banyak paparan. Ya. Kita lihat aja yang pertama. Apakah ada yang suka gambar tangan? Oke. Oke, sudah cukup. Ada yang suka gambar B? Oke, sudah silakan dulu. Padahal menurut saya, kalau saya sukanya itu yang A. Nah, tapi di sini ternyata itu kan selera itu beda-beda. Berarti kira-kira dari sini ada yang bisa menyimpulkan perbedaan selera. Iya. Karena perbedaan selera akhirnya perbedaan pemilihan menimbulkan
Kontroversi. Menimbulkan sebagai pangsa pasar, tiap desain itu punya pilihannya sendiri-sendiri, enggak ya? Dalam bahasanya masih kan sebenarnya seperti itu. Tiap desain itu memiliki penikmatnya sendiri-sendiri, sehingga tiap desain itu insya Allah bisa laku. Ya. Tetapi laku itu tergantung. Kamu mau lempar ini pisang, kalau tak lempar ke ikan, apakah ada ikan makan pisang? Kalau tidak ada ya. Berarti yang benar pisang itu lempar ke siapa? Artinya kita harus tahu kita punya potensi apa, kita lempar ke siapa. Jelas ya. Nah, sekarang di lembar kerja itu kalian harus menentukan dulu targetnya siapa. Hewan yang mau kalian lempar itu apa? Monyet kah? Ikan kah? Kura-kura kah? Ya. Kemudian kalian baru menentukan desain yang cocok berarti seperti apa. Oh ini bisa nih ya. Kira-kira warna yang cocok buat monyet ini warna yang cocok apa ini biar tertarik? Kuning. Monyet kuning kalau lihat kuning itu udah bayangannya bisa. Lanjut ya. Nah, kemudian di situ ada warna, ada font dan lain-lain. Oke jelas ya. Kalian yang pertama boleh berdiskusi dan browsing. Itu kan ada kolom referensi ya. Kalian boleh browsing. Ya, kalian boleh browsing. Kalian cari gambar yang sesuai. Tapi nggak boleh buka yang lain, nggak boleh. Push rank nggak boleh. Farming artefak nggak boleh. Farming scroll nggak boleh. Ya. Cuma cari referensi. Jelas? Nah, penilaian saya mulai dari yang pertama hasil dari diskusi kalian, yang kedua keaktifan kalian di dalam kelas kelompok. Jelas ya? Oke. Yang pertama penentuan untuk kelompok target marketing silakan didiskusikan dari sekarang. Oke? Jelas selesai? Diskusi. Rehan, siapa target pasar murah? Ini kalau memang gak diskusi ya teman-teman ya. Lah ya kan ya. Jadi ini untuk teman-teman apabila kayak pokoknya Rehan ya, dia kan mungkin dalam satu kelompok itu gak ada yang nyoba untuk membuka pembicaraan. Kalau kalian kayak kelompoknya Rehan tadi sepi gitu ya, bingung mau bahas dari mana, coba mulai. Mereka kita buka satu. Mungkin apa sih browsing ya? Ada yang browsing? Ada yang itu gitu ya. Coba dibagi tugasnya. Jelas ya. Contohnya lagi Mbak yang habis siap. Gimana? Paksa yang dituju siapa? Semua orang. Nah, gimana menurut kalian? Kalau pangsa yang dituju itu semua orang? Kenapa, Pak? Nanti tolong dijelaskan penjelasannya kenapa kok target bangsanya itu luas sekali. Yang lainnya? Udah ya, udah 6 kelompok yang udah kita bahas hari ini. Selanjutnya kalian silakan presentasikan karya yang udah kalian sketsakan. Kalau kemarin udah buat referensi, tadi udah buat referensi. Ada lembar kedua itu buat sketsa. Buat sketsa di belakangnya itu ya itu kan ada lembar buat gambar sketsa. Ya, silakan nanti dipresentasikan. Oke? Yang di belakang. Oke, udah sketsanya tolong ditunjukkan ya. Oke, silakan salah satu berdiri jelaskan sketsanya. Kenapa gambarnya seperti itu? Kelihatan semuanya kenapa bisa seperti itu, Mas? Menurut kami, iya. Seperti ini cocok buat kafian enggak? Untuk yang lainnya Cocok untuk pasar kita. pasar kalian. Tadi maksanya adalah Anak pelajar. pelajar. Oke. Nanti mungkin dari teman-teman ada yang
diskusi panjang tadi. Mungkin yang pertama saya mau tanya, dari tadi itu yang menurut kalian menarik itu yang mana? Sekarang tanggal berapa? 11 bulan berapa? 11 bulan 10 dibuka dari 22 absen 2. Silakan jawab, siapa absen 2? Ini tadi yang menurut kamu menarik bahasanya itu yang bagaimana? Oh iya, betul sekali. Yang kedua ya. Sekarang bulan berapa? Bulan 10. Langsung kita jawab topik jawab. Baik ya, Mas Afik. Dari pembelajaran ini tadi ya, kamu paling suka itu bagian yang mana? Tadi itu kan yang menarik. Kamu yang suka bagian mana? Hah? Litografi. Oke. Terima kasih Mas Afik. Ya. Oke, jadi gini. Mungkin ada yang bisa bantu menyimpulkan pertemuan hari ini kita belajar apa? Imajinasi. Betul. Jadi kita berusaha untuk membayangkan kita berusaha untuk membayangkan, mengimajinasikan klien kita itu siapa sih? Kemudian desainnya cocok itu seperti apa sih? Kenapa? Ya, kenapa perlu kita bayangkan? Kenapa butuh kita imajinasikan? Karena kalau ini langsung kalian praktikan ke lapangan, Mas Ryan, mau duduk di ruang dulu lagi. Ya, kenapa butuh diimajinasikan, butuh kita bayangkan, butuh kita rencanakan? Karena kalau kita produksi satu kali kita gagal, kerugiannya luar biasa. Ya. Kemudian efisiensi dari karya-karya itu biar lebih cocok dengan pangsanya. Kalau saya buat gini, kemungkinan gagalnya mungkin anggap aja ketidakcocokannya 30%. Jadi lebih banyak keuntungannya. Ya, jadi menghindari kerugian. Itu pertemuan hari ini ya. Semoga pertemuan hari ini itu bisa bermanfaat. Amin. Amin. Sebelum saya akhiri, saya juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dian, gimana kabarnya? Agak pusing begitu. Kita mau ada diskusi atau omong-omong sebentar gitu ya? Iya, Oke. Ada yang bisa kita bicarakan ini Pak Dian? Jadi di kelas ini saya temukan beberapa Iya. masalah Bu. Nah. Ya, kebetulan saya lagi coba buat metode diskusi dan Iya. ini memang saya jarang pakai metode ini. Nah, Iya. pas saat anak-anak ini saya kasih tema, saya beri lembar kerja peserta didik, harapan saya mereka bisa mendiskusikan isi untuk mengisi itu. Ternyata diskusi itu tidak berjalan. Saya dari mana saya tahu diskusi tidak berjalan ya? Selain dari ini ya kehidupan aktivitas anak-anak, juga dari hasil lembar kerjanya. Oh iya. Tidak terisi sesuai harapan. Oh gitu ya kondisinya ya. Iya. Pembelajaran jenengan ya. Jenengan itu ngajar apa ya Pak Dian? Ya lupa saya. Fotorepo. Oh foto reproduksi ya. Iya. Oke jurusan DG. DG Desain 12 DG. 12 DG. Ya oke. Berarti panjenengan punya unek-unek seperti itu ya, Iya. merasakan pengajarnya Harus begini. kayak gimana? Iya. Gitu. Iya, sebelumnya apa sih tujuan kita ini ketemuan atau kita omong-omong di sini? Pak Dian menginginkan apa tujuan dari? Saya pengen cari solusi gimana kelas ini tuh dalam diskusi itu bisa ya lumayan aktif tuh Bu. Ya. Walaupun memang saya lihat kenapa saya pakai ini itu ya, karena memang mereka basicnya itu sulit berkomunikasi. Oh gitu. Nah, Ya. saya mengkondisikan biar anak-anak ini dengan saya buat kelompok-kelompok berdiskusi mereka aktif, tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ya. Gitu. Kalau menurut Pak Dian ya, kenapa sih anak-anak kok seperti kurang aktif atau kurang fokus mungkin ya? Seperti itu ya? Iya. Menurut Pak Dian apa sih
saya lihat gitu ya, pembagian kelompok saya itu kan berdasarkan kemampuan desain anak-anak. Iya. Saya Sudah betul berarti ya. tapi ternyata Ya. itu tidak sepenuhnya benar. Oh. Di kelompok yang bermasalah itu tidak ada inisiator. Jadi nggak ada yang contohnya temannya Ya. kurang aktif ya, dia Ya. nggak bisa buka pembicaraan. Oh, gitu. Ikat di lapo gitu. Itu kurang ya. Iya. Berarti anak-anak kurang kemampuan untuk memancing rekan-rekannya dalam kelompok itu. Jadi terkesan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Jadi kalau nggak ada yang, ya cuma dilihat nih LKPD ini. Iya, dilihat Terus tok gitu ya. Dilihat terus yang mau ngisi ya ngisi gitu ya. Yang enggak ya diem gitu ya. Diem gitu ya. Oh. Jadi mereka nggak bisa bagi tugas. Oh iki, ya apa dan iki sampean. Iki enaknya apa iki? Iya. Apa sih artinya? Kurang ada inisiatif Iya. atau mungkin ini ya kerjasamanya itu Kerjasamanya iya, belum terbentuk. belum terbentuk jiwa untuk bekerja sama dengan pihak lain Pihak atau lain. orang lain itu belum ada gitu ya. Oke. Jadi masih individualis itu Pak. Oh iya. Jadi sikap-sikap seperti itu yang belum terbentuk di kelas Betul. panjenengan gitu ya. Oh, iya. Mungkin tidak ada pengalaman, mungkin bisa Iya. saya coba di kelas. Iya betul. Kalau dengan kekuatan dari Pak Dian sendiri, dengan kan pasti sudah ngajar lama kan ini. Kira-kira Pak Dian itu untuk mengarah ke lebih mengaktifkan anak-anak, Pak Dian punya punya kekuatan atau solusi apa itu menurut Pak Dian? Kalau saya itu kan ini kecenderungan di kelas itu pendekatannya lebih ke ini, kekuatannya lebih ke pendekatan ke anak. Oh iya. Jadi saya lebih mudah mendekati anak-anak. Jadi mudah akrab. Udah akrab ya. Jadi saya sebenarnya ya agak kalau berlebihan juga masalah sih, kelasnya Ya. agak kontrol gitu. Cuman bisa tahu masalah anak-anak di mana dengan cara itu sebenarnya. Nah ini juga saya bingung, ini apa yang saya bisa ini bisa untuk mengarahkan menyelesaikan masalah ini tuh arahnya kemana saya juga masih agak gitu ya. iya nah gitu ya. Jadi mengaktifkan kemampuan anak-anak untuk berdiskusi kan gitu Iya ya. gitu. Menurut Pak Dian apa ya kira-kira itu terobosan Pak Dian biar anak-anak aktif? Mungkin Bu ya, mungkin itu kalau memang kurangnya inisiator ya mungkin saya harus jadi inisiator gitu. Oh gitu. Harus masuk ke Berarti jenengan ikut masuk sedikit gitu. iya gitu saya Tidak hanya fasilitator, guru kan tidak hanya Iya. sebagai berarti agak masuk sedikit agak membantu. mungkin. Ya, mungkin seperti itu ya. Kalau di angan-angan saya mungkin sementara ini Bu ya. Hmm. Sementara ini mungkin ke situ. Ya, Nah, karena memang tidak ada inisiator. Jadi kalau nggak ada yang ngasih contoh ya. Oh betul. Berarti jenengan mau rencananya ini ke depan mungkin Mencoba. rencana Pak Dian itu untuk mengatasi tujuan atau mencapai tujuan itu mencoba masuk ke kelompok itu nanti terus memancing oh pembicaraan. gitu jenisnya mungkin diskusi yang terbimbing gitu mungkin ya. Mungkin istilahnya mungkin kayak gitu. Iya diskusi tapi tidak lepas 100%. Tidak lepas 100%. Tapi ada bimbingan-bimbingan dulu Iya. untuk membantu mungkin itu ya. Iya. Kalau memang kelasnya tahapnya ini tahapnya memang benar-benar kayak nggak pernah diskusi. Oh iya, nggak pernah diskusi karena kita sudah lama Pak 2 tahun memang. 2 Iya, tahun. daring ya, Daring. pandemi daring ini mungkin efeknya anak-anak ini kayak apa ya? Mulai dari SMP masuk SMK aja MPLS juga nggak ada proses diskusi, nggak pernah. Betul. Mungkin itu yang nggak saya pikirkan. Iya. Saya lupa kalau anak-anak ini 2 tahun itu daring. Iya, mungkin di Jadi situ. secara kemampuan berkomunikasinya kurang. Jadi menurut Pak Dian tadi solusinya dicoba diskusi terbimbing gitu ya. Oke. Ya, itu mungkin bagus kok Pak Dian. Sepertinya masukan atau solusi dengan itu tadi mengena. Mungkin perlu dicoba. Mungkin bisa saya coba. Iya. Jadi komitmen jenengan ini atau rencana jenengan ini bisa dicoba kira-kira kapan? Insya Allah besok. Besok ya. Ada jamnya ya. Tutur Pro ya. Tutur Pro ya. Saya juga sebenarnya tidak sabar sih ingin mengetahui pembelajaran jenengan yang menerapkan diskusi dengan terbimbing itu ya mungkin. Mungkin bisa dilepas kalau memang anak-anak sudah mulai terbiasa mungkin. Iya, kemampuan berdiskusinya, kemampuan untuk kerjasama dengan iya dalam tim itu kan perlu apalagi kita SMK ya Pak ya. Harusnya mampu bekerja dalam tekanan. Betul, dari tekanan, Dan
tim dengan model-model karakter yang macam-macam itu perlu kita apa namanya asah terus anak-anak, walaupun anak-anak ini lulusan daring mulai SMP sudah daring, nggak ada UNAS dan lain-lain. Di itu ini memang fokusnya itu di praktek. Iya, Fokusnya maunya praktek terus gitu ya. Padahal ada sisi lain yang belum. Betul, ada jiwa-jiwa lain yang butuh kerjasama dengan itu yang perlu diasah juga ya Pak Dian. Dalam praktek juga perlu itu juga kerjasama kan juga harus pembagian tugas dan lain-lain gitu ya. Oke, terima kasih Pak Dian. Mungkin itu ya solusinya ya. Sementara yang dari jenengan tadi perlu dicoba, saya juga pengen tahu besok seperti apa hasilnya gitu ya. Itu kelas seperti itu. Iya, pasti kelas. Terima kasih ya Pak Dian. Saya terima kasih. Iya, ya. Udah kita lanjut. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Masih ingat kemarin kita belajar aplikasi apa? Kemarin kalian dalam belajar menggambar itu kalian teknik dasar yang penting kalian lakukan apa aja? Membuat sketch, terus menyatukan bidang, akses. Dari bawah tak sesuai nggak ada sekarang. Oke, ambilkan sebentar sambil tak cek ya. Hari ini biasa hilangan Rehan mau tetangga Rehan, nggak tidur Rehan. Kemudian yang biasanya main game sendiri, tapi ada nih. Jumlah kita ada berapa? 3. Berarti dan masuk 3. 30 ya berarti ya. Pas ya dulu. Sebelum memulai pelajaran kita kita diberi kemudahan untuk menerima itu. Silakan. Sudah selesai. Oke. Jadi saya tuh berpikir ya, ini kan kita lagi di era digitalnya ya. Kalian juga kalau menghubungi teman-teman juga nggak bakal nulis surat terus kamu taruh di tasnya atau taruh di mejanya, taruh di rumahnya, enggak sekarang ya. Kalian tinggal WA. Kira-kira aja nih, undangan pernikahan atau brosur atau apapun apakah masih laku? Masih laku ya? Ada 2 desain undangan. Kira-kira dari satu kelas ini ya, siapa yang suka desain gaya B? Angkat tangan. 1. Oke. Yang gaya A, angkat tangan. Oke. Turun. Nggak apa-apa. Next. Waalaikumsalam. Sampai keringatnya sama benar. Tenang, nanti boleh minta S ya temannya. Ada beberapa desainnya yang saya pikir itu bakal minim peminat. Ternyata banyak. Ada gaya desain yang kemungkinan itu tidak ada yang suka, ternyata ada yang suka. Artinya apa artinya? Ada salah satu angkat tangan. Richard, gimana kira-kira? Karena sudut pandang orang itu beda-beda. Berarti kalau sudut pandang beda, sudut pandang itu bisa diartikan apa sih sudut pandang itu? Selera itu beda. Berarti tiap orang, tiap gaya desain itu punya pangsanya sendiri enggak? Punya. Yang jadi ya, insya Allah pahalanya banyak. Next. Oke, hari ini kegiatan belajar hari ini ya, itu kita yang pertama kita berdiskusi tentang cara menganalisis segmen pasar. Ya. Kita akan berdiskusi secara kelompok, kemudian kalian akan mengisi lembar kerja yang nanti akan saya bagikan melalui Google Classroom.
Kemudian diskusi. Setelah diskusi selesai, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-teman. Dan nanti berdiri aja di sini satu atau mewakili nggak apa-apa. Oke, jelas ya. Lanjut. Oke, tujuannya adalah yang pertama kalian bisa menganalisis ya. Kalian bisa menganalisis desain yang diminati oleh pasar ya. Kemudian kalian mampu membuat sketsa desain. Jadi nanti kalian setelah berdiskusi mencari referensi, kalian harus membuat sketsa dari desain yang mau kalian buat. Jelas ya? Kemudian harapan apa? Kalian sanggup berdiskusi dengan aktif. Contohnya berdiskusi dengan aktif itu translate ke dalam Google Form ya, biar lebih mempermudah kalian. Next. Oke, penilaian hari ini itu yang pertama, keaktifan kalian saat berdiskusi. Yang kedua, pengisian LKPD kalian. Kemudian hasil presentasi kalian. Jelas ya? Next. Oke. Ini nanti. Oke, sekarang kemarin kan udah Bapak bagi kelompok ya. Udah ya, masih ingat ya? Sekarang silakan duduk mendekati kelompoknya masing-masing. Silakan dimulai. Oke, jadi diskusi hari ini sedikit berbeda ya. Tolong sambil didengarkan. Kita mulai diskusinya ya. Diskusinya ini saya bagi 5 fase. Jadi nanti kalian berdiskusinya mengikuti instruksi saya. Contohnya, diskusi pertama, tolong tentukan target market dan alasannya. 10 menit dari sekarang. Contohnya kayak gitu. Baru kalian mulai. Nanti kalau udah selesai, terus saya sebutkan yang kedua, silakan nanti ke di next itu. Sudah saya batasi sampai. Jelas ya? Oke. Untuk yang pertama, kalian menentukan target marketnya. Saya beri waktu 10 menit beserta alasannya. Silakan dibuka. Minimal 3 gambar. Jadi referensi, namanya referensi itu nggak mungkin satu. Kalau saya biasanya berfolder-folder ya. Kelompok satu aja ya, kelompok satu lagi. Turnamen dan jawaban yang digunakan apa aja mas? Daun-daunan dan bunga. Karena ada elemen yang lainnya biasanya kalau orang yang pakai garis kita mau pakai ornamen untuk membentuk lainnya jadi lebih fresh. oh gitu. Yang lainnya tolong tepuk tangan dulu. Sebentar. Oke, silakan dimulai dari menyebutkan target marketnya. Karena kalangan pekerja sangat membutuhkan satu nama yang kami buat.
Yang mau bertanya silakan. 2 pertanyaan. Oke, silakan. Nah ini kan kartu nama Iya. untuk perusahaan. Jadi kan ya kan. Terus apakah bisa ada tempat kah untuk menaruh logo perusahaannya? Di mana? Ada. Kalau kartu nama tadi butuh logo perusahaan kan? Iya. Berpikir keras. Jawab dulu. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari Mas Rifki. Mungkin ada anggotanya mau bantu nggak apa-apa. Jika perusahaan itu menghubungi kami dan meminta memberi logo, kami akan memberi logo di belakangnya. Kami itu batik. Ketua geng ini. Oke. Nah, ini kamu baca tentang apa? Perencanaan tentang pembuatan proyek kita. Oh, proyek. Ya, berarti belajar merencanakan sebuah desain. Yang kedua, kalau tadi kan di awal kan kasih menentukan target pasar ya. Pas kalian berdiskusi, penting nggak menentukan target marketnya kita lebih dahulu? Ya penting karena supaya tidak melenceng dari target yang sudah ditentukan. Sebelum kita akhiri ya, jadi kita hari ini tuh gini, tidak, kalau tanya tidak semuanya itu punya kemampuan untuk merencanakan. Ya. Contohnya ya, yang di sini tadi merencanakan, di situ tidur gitu ya. Kenapa? Karena dia juga nggak ngerti betapa pentingnya merencanakan. Ya. Dengan merencanakan kita bisa lebih efektif menentukan desain yang cocok. Kalau desainnya cocok dengan market kita atau klien kita, maka lebih mudah dan keuntungan itu bisa potensinya lebih tinggi lagi. Untuk pelajaran pada siang hari kita berdoa benar-benar semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah dan juga bermanfaat bagi kita. Amin. Silakan. Sudah selesai. Oke, sampai akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Selamat siang Pak Dian. Selamat siang Bu. Iya. Tadi sudah praktek yang kedua untuk pelaksanaan apa tadi diskusi ya. Ya, diskusi. Ya. Gimana perasaannya di praktek yang kedua ini, sudah ada evaluasi kemarin? Ya, kemarin yang kita coba cari solusinya bersama itu terus saya coba Bu ya. Ini lumayan lebih kooperatif anak-anak, lebih enak, lebih tertata, lebih mudah berinteraksi dengan saya gitu. Nah, kemarin kan salah satu poin itu kalau nggak salah ini Bu ya, masalah tempat duduk gitu ya. Ya. Tempat duduknya mungkin. Dari 6 kelompok kemarin saya menemukan satu kelompok itu yang masih tidak terkondisikan, ya, nggak aktif. Kemudian hanya dengan menata ulang tempat duduknya, ternyata itu berpengaruh. Ternyata dia mulai mau berinteraksi, mau paham dengan apa tugasnya. gitu. Ya wes, berarti bagus ya. Iya. Solusi itu mengenal gitu ya. Mengenal. Dan memang itu perlu dibiasakan. Iya. Iya. Memang pas cara-cara baru ini saya coba ini kayak ini jadi bagus bukan karena
metodenya saja, tapi karena ini dilakukan setiap pembelajaran kayak gitu. Kebiasaan. Iya, biasa. Ya wis Pak, ke depan berarti ya kita cari inovasi-inovasi lagi ya, Iya, iya. agar kita lebih apa ya, dalam pembelajaran lebih mengenal, lebih berfokus pada siswa. Iya. Ya. Itu aja Pak Dan, terima kasih ya. Terima kasih Bu Ngobrol-ngobrol Fitri. yang tadi ya. Iya, iya.